Halo, selamat pagi adik-adik. Semoga di hari ini adik-adik senantiasa sehat selalu. Hari ini kita akan beribadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Immanuel Samarinda Minggu 5 April tahun 2020. Nah, sebelum kita mulai, adik-adik, mari yuk kita sama-sama menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 25. Mari kita bergembira. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di sorga yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga pagi ini. Bapa, kami sudah siap untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita nyanyikan satu lagu ya, dari Kidung Ceria nomor 36. Selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, yang di badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Yang larang aku buat segala hal yang jahat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 30. Bunda tunggu adik-adik untuk membuka Alkitabnya masing-masing. Nah, kalau sudah ketemu, seperti biasa, sebelum kita membaca, kita akan berdoa dulu. Adik-adik sudah siap berdoa? Bunda Rizky akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kamu semua boleh bersyukur Tuhan memberi kesehatan, kekuatan kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kita boleh berkumpul dalam ibadah impa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami agar semua boleh tertuju akan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Bunda kasih kesempatan adik-adik untuk membaca firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38. Silahkan.
Adik-adik, Bunda akan menceritakan cerita firman Tuhan minggu ini. Adik-adik, bacaan kita pada hari ini yang diambil dari kitab Lukas pasal 6 ayat 37 sampai 38 yang berisikan pengajaran Yesus tentang hal menghakimi. Nah, Bunda akan baca satu ayat dari ayat yang ke-37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita manusia. Adik-adik, Tuhan Yesus mati di kayu salib sebagai wujud kasih Allah bagi manusia. Karena Allah mengasihi manusia, maka manusia diluputkan dari hukuman yang seharusnya diterima manusia karena dosa-dosanya. Dan semua itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, lalu apa yang dapat kita lakukan dari teladan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita? Adik-adik, ada beberapa hal yang adik-adik dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari tentang mengasihi sesama. Yang pertama, kita diajarkan untuk selalu memaafkan orang-orang atau teman yang sudah melakukan perbuatan atau kesalahan yang mungkin membuat kita kecewa, sakit hati, atau yang lainnya. Adik-adik, kita diajarkan untuk kita tidak boleh membalas perbuatan itu. Kita tidak boleh dendam kepada teman kita. Tetapi kita mengasihinya dengan cara mendoakan mereka. Yang kedua, adik-adik, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus mau meminta maaf dan berjanji tidak melakukannya lagi. Dan yang ketiga, adik-adik coba lihat. Kalau adik-adik keluar rumah, adik-adik lihat di lingkungan sekitar adik-adik. Mungkin ada teman-teman kita, ada tetangga kita yang mungkin perlu kita bantu. Adik-adik, janganlah kita menutup hati kita, mata kita. Ayo ulurkan tangan kita. Apa yang kita bisa bantu untuk mereka. Jangan pernah melihat latar belakang mereka. Mungkin perbedaan agama atau yang lainnya. Karena ingat, Tuhan mengajarkan kepada kita semua, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita harus senantiasa menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Itulah adik-adik cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik, kita akan berdoa karena tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita satu dalam doa ya, tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan, kami boleh lakukan di dalam kehidupan keseharian kami. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi kami percaya kami boleh juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi kami, jaga dan sertai kami pada masa-masa saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kali ini seperti minggu yang lalu, persembahannya masih disimpan di rumah ya. Nanti ketika kita ibadah impa bersama di gereja, baru persembahannya kita kumpulkan kepada kakak-kakak dan bunda-bunda.
Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita dengan doa penutup, mari kita menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Ceria 263. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh menghadap-Mu dalam doa dan pujian. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu dan kebenaran-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan orang-orang yang kami kasihi, agar Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami semua. Karena Engkau adalah sumber pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah impak kita telah selesai. Sampai bertemu kembali minggu depan. Terima kasih.